Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel Yadiva Official. Pada kesempatan hari ini kami akan membahas latihan soal HOTS SKD CPNS tahun 2021 berdasarkan FR tahun 2020. Untuk materi hari ini adalah tes karakteristik pribadi. Jangan lupa like ya, share, komen, subscribe, klik tanda lonceng channel Yadiva Official. Semoga bermanfaat. Ini ya teman-teman, foto saya ya, narasumbernya ya. Nama saya Budi Antoro ya. Soal nomor 1. Kebetulan instansi tempat Anda bekerja sedang mengalami permasalahan internal tentang keuangan, membuat banyak warga sekitar instansi Anda yang penasaran, sehingga ada perwakilan warga bertanya kepada Anda seputar masalah tersebut. Bagaimana sikap Anda menjawab pertanyaan warga? A. Meminta kepala instansi untuk menjawabnya karena bukan ranah Anda. B. Menjawab dengan jelas, jujur, dan menjelaskan kepada warga agar masalah tersebut tidak perlu dipublikasikan luas. C. Meminta warga untuk tutup mulut karena permasalahan itu hanya internal saja. D. Tidak menjawab pertanyaan warga karena permasalahan itu bukan ranah warga sekitar. E. Meminta teman mendampingi Anda menjawab pertanyaan warga. Ayo teman-teman dijawab ya. Oke, jawaban yang paling tepat adalah B. Menjawab dengan jelas, jujur, dan menjelaskan kepada warga agar masalah tersebut tidak perlu dipublikasikan luas. Pembahasan ya. Dalam soal TKP teman-teman, kita itu walaupun menjawab salah, kita mempunyai nilai. Misalnya ini ya, pembahasan A, yang pilihan A meminta kepala instansi untuk menjawabnya karena bukan ranah Anda, ini skornya 3. Terus yang B, menjawab dengan jelas, jujur, dan menjelaskan kepada warga agar masalah tersebut tidak perlu dipublikasikan luas, ini skornya 5. C. Meminta warga untuk tutup mulut karena permasalahan itu hanya internal saja, itu skornya 1. Yang D. Tidak menjawab pertanyaan warga karena permasalahan itu bukan ranah warga sekitar, itu skor 2. Yang E. Meminta teman mendamping Anda menjawab pertanyaan warga, itu skornya 4. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang B ini ya. Soal nomor 2. Bu Aulia merupakan seorang pegawai instansi ternama. Ia sangat pandai membagi waktu antara keluarga, pekerjaan, dan masyarakat. Pada suatu hari, adik sepupunya datang ke rumahnya untuk meminjam sejumlah uang dengan alasan anaknya sakit. Kemudian Bu Aulia dengan segera meminjami sejumlah uang kepada adik sepupunya itu. 2 hari berikutnya, Bu Aulia jalan-jalan ke toko perhiasan. Ia tidak sengaja bertemu dengan adik sepupunya sedang membeli beberapa perhiasan. Bu Aulia langsung berprasangka buruk terhadap adik sepupunya itu. Bagaimana sikap Anda sebagai Bu Aulia? A. Menghampiri dan meminta pertanggungjawaban adik sepupunya. B. Menjauh dari adiknya dan pura-pura tidak tahu karena menjaga perasaannya. C. Menunggu keesokan harinya bertanya melalui telepon mengapa kemarin berada di toko perhiasan. D. Langsung menghampiri dan marah terhadap adiknya sepupunya itu. E. Menghampiri adik sepupunya dan bertanya perkembangan keadaan anaknya yang sakit. Ayo dijawab dulu teman-teman. Oke, jawaban yang paling tepat adalah E. Menghampiri adik sepupunya dan bertanya perkembangan keadaan anaknya yang sakit. Pembahasan. Pilihan jawaban A. Menghampiri dan meminta pertanggungjawaban adik sepupunya itu skornya 2. Pilihan jawaban B. Menjauh dari adiknya dan pura-pura tidak tahu karena menjaga perasaannya, itu skornya 3. Yang C. Menunggu keesokan harinya bertanya melalui telepon mengapa kemarin berada di toko perhiasan dan bertanya perkembangan anaknya sakit, itu skornya 4. Yang D. Langsung menghampiri dan marah terhadap adiknya sepupunya, itu skornya 1. Yang E. Menghampiri adik sepupunya dan bertanya perkembangan keadaan anaknya yang sakit, itu skornya 5. Kenapa kita milih E? Karena E itu bisa menyelesaikan masalah dan Bu Aulia
biar tidak berprasangka buruk terhadap adiknya. Terus nomor 3, sebagai dosen universitas ternama di kotanya, Pak Denny sangat ramah dan suka membantu. Ketika penerimaan mahasiswa baru, ada anak tetangganya yang ingin diterima di universitas tempat ia bekerja tanpa melalui tes dan prosedur yang benar. Apa yang Anda lakukan jika berada di posisi Pak Denny? A. Menjelaskan bahwa penerimaan mahasiswa baru melalui tes dan prosedur yang benar. B. Menolaknya dengan sopan dan berkata tidak bisa membantu karena hal tersebut tidak baik dilakukan seorang dosen. C. Menitipkan anak tetangganya tersebut melalui temannya yang menjadi panitia penerimaan mahasiswa baru. D. Meminta maaf kepada tetangga bahwa tidak bisa membantu karena penerimaan mahasiswa baru melalui tes dan prosedur yang benar. E. Berpura-pura tidak mengetahui tentang alur penerimaan mahasiswa baru karena belum terlalu lama bekerja sebagai dosen. Ayo jawab dulu teman-teman. Apa jawabannya? Oke, jawabannya yang paling tepat adalah D. Meminta maaf kepada tetangga bahwa tidak bisa membantu karena penerimaan mahasiswa baru melalui tes dan prosedur yang benar. Pembahasan. Pilihan jawaban A menjelaskan bahwa penerimaan mahasiswa baru melalui tes dan prosedur yang benar itu mempunyai skor 3. Pilihan jawaban B menolaknya dengan sopan dan berkata tidak baik membantu karena hal itu tidak baik dilakukan seorang dosen itu skornya 4. Yang C menitipkan anak tetangganya tersebut melalui temannya yang menjadi panitia penerimaan mahasiswa baru itu skornya 2. Terus yang D meminta maaf kepada tetangga bahwa tidak bisa membantu karena penerimaan mahasiswa baru melalui tes dan prosedur yang benar itu skornya 5. Yang E berpura-pura tidak mengetahui tentang alur penerimaan mahasiswa baru karena belum terlalu lama bekerja sebagai dosen itu skornya 1. Gimana teman-teman? Bisa dimengerti ya? Soal selanjutnya nomor 4. Pak Oki merupakan guru di salah satu sekolah negeri di kotanya. Ia sangat rajin dan suka bergaul dengan temannya, sehingga ia dijuluki guru terlucu di tempatnya bekerja. Tetapi ada kekurangan yang ia miliki, yaitu sulit menenangkan siswa yang ramai di kelas, bahkan sering marah pada siswanya. Pada jam istirahat tiba, ada seorang siswa yang curhat kepada guru yang lain, bercerita bahwa Pak Oki sering marah-marah di kelas. Jika Anda sebagai teman Pak Oki, apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Bertanya kepada Pak Oki apa alasannya sering marah di kelas. B. Tidak peduli karena bukan urusan Anda dan guru punya hak untuk marah. C. Menjelaskan kepada siswa tersebut bahwa guru marah itu ada penyebabnya. D. Ikut mendampingi Pak Oki dalam kegiatan belajar mengajar di kelas tersebut. E. Melaporkan masalah tersebut kepada kepala sekolah. Dijawab dulu teman-teman ya, apa jawabannya? Oke, jawabannya yang paling tepat adalah C. Menjelaskan kepada siswa tersebut bahwa guru marah itu ada penyebabnya. Pembahasan. Pilihan jawaban A bertanya kepada Pak Oki apa alasannya sering marah di kelas itu skornya 4. Terus pilihan jawaban B tidak peduli karena bukan urusan Anda dan guru punya hak untuk marah itu skornya 1. Kenapa skornya 1? Karena itu merupakan sifat acuh tak acuh. Yang C menjelaskan kepada siswa tersebut bahwa guru marah itu ada penyebabnya adalah skornya 5. Yang D ikut mendampingi Pak Oki dalam kegiatan belajar mengajar di kelas skornya 3. Yang E melaporkan masalah tersebut kepada kepala sekolah skornya 2. Soal nomor 5 ya teman-teman. Anda adalah pegawai yang berintegritas tinggi. Di saat perjalanan berangkat ke kantor, Anda mendapati seorang anak mengemis di pinggir jalan dengan orang tuanya. Anda tahu pagi hari itu merupakan jam efektif anak sekolah. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Mencarikan biaya siswa untuk anak tersebut agar digunakan untuk biaya dan kebutuhan sekolah. B. Menasihati orang tua anak tersebut bahwa mengemis dengan anak tidak dianjurkan. C. Bertanya kepada orang tuanya mengapa mengajak anak usia sekolah mengemis.
D. Menawarkan bantuan kepada orang tuanya untuk menjadi orang tua asuh bagi anaknya tersebut. E. Memberikan sejumlah uang Anda untuk membantu anak tersebut melalui orang tuanya. Apa teman-teman? Jawab dulu. Oke, jawaban yang paling tepat adalah A. Mencarikan beasiswa untuk anak tersebut agar digunakan untuk biaya sekolah dan kebutuhan sekolah anak tersebut. Pembahasan. Pilihan jawaban A. Mencarikan beasiswa untuk anak tersebut agar digunakan untuk biaya dan kebutuhan sekolah itu skornya 5. Yang B. Menasihati orang tua anak tersebut bahwa mengemis dengan anak tidak dianjurkan itu skornya 2. Yang C. Bertanya kepada orang tuanya mengapa mengajak anak usia sekolah mengemis itu skornya 1. Yang D. Menawarkan bantuan kepada orang tuanya untuk menjadi orang tua asuh bagi anaknya tersebut adalah skornya cuma 4. Yang E. Memberikan sejumlah uang Anda untuk membantu anak tersebut melalui orang tuanya itu skornya 3. Kita pilih A, itu alasannya karena dapat memecahkan masalah. Kalau yang E itu hanya dapat mengatasi masalah cuma sejenak. Terus soal nomor 6. Anda merupakan pegawai bagian administrasi di sekolah negeri yang ternama. Ketika Anda mengerjakan proposal pengajuan dana renovasi gedung sekolah, Anda dimintai tolong kepala sekolah untuk membelikan beberapa makanan di koperasi. Di satu sisi, proposal yang Anda kerjakan ini harus segera dikirim ke dinas terkait. Apa yang sebaiknya Anda lakukan di posisi ini? A. Meminta bantuan teman untuk melanjutkan mengerjakan proposal sementara Anda pergi membeli makanan ke koperasi. B. Berkata dengan sopan sekaligus meminta maaf bahwa Anda tidak bisa membantu kepala sekolah karena harus menyelesaikan proposal. C. Meninggalkan pekerjaan tersebut langsung pergi membeli makanan ke koperasi. D. Berkata kepada kepala sekolah bahwa Anda sedang sibuk tidak bisa diganggu. E. Meminta kepala sekolah untuk menyuruh pegawai lain. Apa teman-teman? Mudah ya soalnya ya, hot tapi mudah. Oke, jawabannya paling tepat adalah B. Berkata dengan sopan sekaligus meminta maaf bahwa Anda tidak bisa membantu kepala sekolah karena harus menyelesaikan proposal. Pembahasan. Pilihan jawaban A. Meminta bantuan teman untuk melanjutkan mengerjakan proposal sementara Anda pergi membeli makanan ke koperasi itu skornya 4. Yang B. Berkata dengan sopan sekaligus meminta maaf bahwa Anda tidak bisa membantu kepala sekolah karena harus menyelesaikan proposal itu skornya 5. Yang C. Meninggalkan pekerjaan tersebut langsung pergi membeli makanan ke koperasi itu skornya 3. Yang D. Berkata kepada kepala sekolah bahwa Anda sedang sibuk tidak bisa diganggu itu skornya 1. Yang E. Meminta kepala sekolah untuk menyuruh pegawai lain itu skornya 2. Oke, soal nomor 7. Pak Fian merupakan ketua RT di tempatnya. Setiap hari ia selalu antar jemput istrinya karena istrinya tidak bisa mengendarai kendaraan sendiri. Pada suatu hari ketika akan mengantar istrinya berangkat untuk mengikuti tes masuk perusahaan, ada warga yang datang ke rumahnya meminta bantuan agar Pak Fian mau mengantar istri warga tersebut ke rumah sakit karena mau melahirkan. Dan juga tetangga tersebut belum bisa mengendarai mobil sendiri. Apa yang sebaiknya Anda lakukan jika di posisi Pak Fian? A. Meminta istrinya untuk berangkat tes sendiri dengan menggunakan angkutan umum. B. Meminta maaf kepada tetangga bahwa Anda tidak bisa membantu karena harus mengantar istri tes. C. Menyarankan untuk meminta bantuan kepada tetangga lain karena Anda sedang sibuk. D. Meminjami mobil dan mencarikan sopir pengganti untuk mengantar ke rumah sakit. E. Menyarankan istrinya untuk berangkat sendiri dengan menggunakan sepeda motor diantar adiknya. Oke, jawab dulu teman-teman. Oke, jawaban yang paling tepat adalah D. Meminjami mobil dan mencarikan sopir pengganti untuk mengantar ke rumah sakit. Pembahasan. Pilihan jawaban A. Meminta istrinya untuk berangkat tes sendiri dengan menggunakan angkutan umum itu skornya 2. Yang B. Meminta maaf kepada tetangga bahwa Anda tidak bisa membantu karena harus mengantar istri tes itu skornya 4. Yang C. Menyarankan untuk meminta bantuan kepada tetangga lain karena Anda sedang sibuk itu skornya 1.
Yang D meminjami mobil dan mencarikan sopir pengganti untuk mengantar ke rumah sakit itu skornya 5. Yang E menyarankan istrinya untuk berangkat sendiri dengan menggunakan sepeda motor di antar adiknya itu skornya 3. Kita memilih jawaban D karena dapat memecahkan masalah ya. Oke, soal nomor 8. Ketika Anda berpergian jauh keluar kota, Anda selalu memeriksa mobil yang akan digunakan dengan cermat dan hati-hati. Pada saat itu ada anak tetangga Anda yang ingin membantu Anda melakukan pekerjaan tersebut, tetapi usianya masih 10 tahun. Apa yang Anda lakukan terhadap anak tersebut? A. Mempersilahkan untuk membantu Anda mengecek mobil. B. Tidak mengizinkan anak tersebut membantu Anda karena bukan pekerjaan anak kecil. C. Memberi arahan dan mempersilahkan membantu yang ringan-ringan saja. D. Menerima pertolongan Anda tersebut dengan catatan tanpa memberi imbalan. E. Mempersilahkan membantu sekaligus dibimbing dijaga keselamatan anak tersebut. Apa teman-teman? Kira-kira jawabannya? Oke, jawabannya paling tepat adalah B. Tidak mengizinkan anak tersebut membantu Anda karena bukan pekerjaan anak kecil. Pembahasan. A. Mempersilahkan untuk membantu Anda mengecek mobil dan diberi imbalan itu skornya 2. B. Tidak mengizinkan anak tersebut membantu Anda karena bukan pekerjaan anak kecil itu skornya 5. C. Memberi arahan dan mempersilahkan membantu yang ringan-ringan saja itu skornya 3. Yang D. Menerima pertolongan anak tersebut dengan catatan tanpa memberi imbalan itu skornya 1. Yang E. Mempersilahkan membantu sekaligus dibimbing dijaga keselamatan anak tersebut adalah skornya 4. Karena namanya juga kita melakukan pekerjaan yang berat, mana mungkin kita mengizinkan anak kecil membantu kita ya. Yang jawabannya benar yang B. Terus nomor 9. Di bawah ini yang paling tepat menggambarkan diri Anda adalah A. Bekerja dengan penuh kehati-hatian, teliti tetapi juga tepat waktu. B. Menyelesaikan tugas dengan cepat. C. Bekerja sesuai dengan tata aturan yang berlaku. D. Mengacu pada perintah atasan. E. Bekerja berdasar pada skala prioritas dan tuntutan kondisi sesaat. Apa teman-teman jawabannya? Oke, jawaban yang paling tepat adalah A. Bekerja dengan penuh kehati-hatian, teliti tetapi juga tepat waktu. Pembahasan. Pilihan jawaban A. Bekerja dengan penuh kehati-hatian, teliti dan tetapi juga tepat waktu itu skornya 5. Yang B. Menyelesaikan tugas dengan cepat itu skornya 3. Yang C. Bekerja sesuai dengan tata aturan yang berlaku itu skornya 4. Yang D. Mengacu pada perintah atasan itu skornya 1. Yang E. Bekerja berdasar pada skala prioritas dan tuntutan kondisi saat itu skornya 2. Oke, soal 10, soal terakhir. Jika Anda menjadi anggota yang melanggar fakta integritas, maka ketika mendapat teguran biasanya Anda titik. A. Memberi alasan yang dapat diterima mengapa Anda melanggar fakta integritas. B. Akan menerima teguran tersebut karena memang salah meskipun menghadapi konsekuensinya juga akan disalahkan oleh anggota yang lain. C. Menemui atasan sebelum mendapat teguran. D. Menunggu dipanggil dan mempersiapkan jawaban-jawaban yang akan Anda berikan. E. Pasrah akan nasib yang Anda terima. Oke, apa teman-teman jawabannya? Oke, jawaban yang paling tepat adalah B. Akan menerima teguran tersebut karena memang salah meskipun menghadapi konsekuensinya juga akan disalahkan oleh anggota lain. Pembahasan. Pilihan jawaban A. Memberi alasan yang dapat diterima mengapa Anda melanggar fakta integritas itu skornya 4. Pilihan jawaban B. Akan menerima teguran tersebut karena memang salah meskipun menghadapi konsekuensinya juga akan disalahkan oleh anggota lain itu skornya 5. Yang C. Menemui atasan sebelum mendapat teguran itu skornya 3. Yang D. Menunggu dipanggil dan mempersiapkan jawab-jawab yang akan Anda berikan itu skornya 2. Yang E. Pasrah akan nasib yang Anda terima itu skornya 1. Gimana teman-teman? Soal DKP nya tes karakteristik pribadi tahun kemarin, tahun pas waktu 2020 tes SKD, soalnya memang mirip kayak gini, soalnya hots ya. Oke, demikian
materi hari ini, tes karakteristik pribadi. Semoga teman-teman dapat lulus menjadi ASN tahun 2021. Tetap semangat ya, banyak-banyak berdoa. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, klik tanda lonceng channel Yadiva Official ya, biar channel kita dapat berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.